prestasi yang buat saya pribadi ya, nggak tahu kalau orang lain, adalah ketika saya berhasil melewati bangkrut. Jadi bagaimana ketika saya sudah bangkrut, punya utang gitu ya, ditinggalkan secara sosial, ditinggalin teman-teman, dan saya bisa melewati itu dengan enjoy. Halo Mbak Widi. Halo, Om Meli. Aku sering banget dengar kata Mbak Widi itu beredar di mana-mana, di sosial media, bahkan di jajaring offline itu aku sering bener banget. Sebenarnya Mbak Widi itu siapa sih? Siapa sih nama lengkap Mbak Widi itu? Siapa sih nama lengkapku? Panjang gitu ya. Nama waktu lahir itu Sri Sadia Widiani. Tapi kemudian nama tuh nggak populer. Iya. Nah, nama populernya adalah Widiani Muhammad. Benar. Itu sih sebetulnya karena nama di sosmed ya, agar gampang diingat. Terus namanya itu sih yang kemudian orang sering memanggil Mbak Widi. Tapi ada yang lebih terkenal lagi loh, Meli. Siapa tuh? Mami. Mami. Nama terkenalnya Mami. Ya, Mami itu udah sampai Jakarta ternyata sekarang. Oke. Kok bisa sefenomenal ini? Itu kenapa sih? Atau apa yang dijalani Mbak Widi selama ini? Kenapa bisa terkenal? Nah, itu dia. Saya juga bingung. Kalau bilang terkenal kayaknya juga enggak ya. Fenomenal, beberapa orang mengatakan begitu. Cuman saya sendiri merasa menjalani hidup saya itu biasa aja gitu loh. Nah, yang mungkin membuat fenomenal adalah perjalanan hidup saya, di mana naik turun kan. Oke. Sebagai entrepreneur tuh saya udah pernah jatuh, sejatuh-jatuhnya lah gitu. Nah, itu mungkin yang bikin fenomenal. Kemudian bisa bangkit, bisa kayak sekarang ya, duduk sama Om Meli ngobrol dengan santai gitu. Nah, itu mungkin poinnya di situ. Oke. Untuk profesi saat ini yang dijalani? Banyak banget, tapi yang paling utama adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Poin pertama, yang paling utama itu. Nah, terus yang diminati sama masyarakat banyak itu kalau ibu rumah tangga dari hal yang mananya itu dari mana? Banyak banget. Widiani tuh kembali menjadi ibu rumah tangga, tapi emang pernah jadi ibu rumah tangga yang sampingannya adalah pengusaha. Oke. Ibu rumah tangga yang sampingannya adalah konsultan politik. Dan juga petualang ya. Maksudnya petualang itu saya traveler, saya suka jalan-jalan belusuan kemana, ke pedalaman di negeri ini gitu ya. Benar. Sekedar untuk merasa bahwa Indonesia tuh luar biasa. Itu sih yang, kalau profesinya saya tetap memilih ibu rumah tangga yang kebetulan kalau ada usaha-usaha itu ya semata karena pengen menjalani hidup dengan baik saja sih. Nah, berarti kalau untuk poin utama itu kan nggak jauh dari motivator ya, motivasi, sering konsultan gitu. Ya. Kenapa bisa memilih itu? Atau kenapa emang dulu itu emang pengen kayak gitu ya? Nah, ya. Yang dalam perjalanan nih, Om. Dalam perjalanan tuh saya temukan di masyarakat tuh banyak banget masalahnya. Gitu. Nah, satu hal bahwa ketika orang-orang ini bermasalah, biasanya tuh ditinggalin sama lingkungannya. Oke. Nah, saya ingin ada di antara orang-orang yang sedang ditinggalkan itu. Benar. Nah, salah satunya adalah menjadi konsultan. Yang utama lagi adalah konsultan di usaha. Ya. Nah, impact-nya atau dampak sosialnya pasti juga lebih luas lah ya. Sehingga biasanya masalah ekonomi ini berdampak pada masalah-masalah sosial. Perceraian umpamanya karena bangkrut, nggak jadi nikah karena ternyata modalnya ketipu orang, gitu-gitu ya. Jadi kayak gitu-gitulah yang akhirnya saya memutuskan untuk belajar lebih banyak lagi, bergabung dengan orang-orang yang sudah expert di konsultan gitu ya. Lalu bertekad untuk membantu orang-orang lain gitu. Itu kan secara tidak langsung berarti Mbak Widi itu kan udah expert banget nih dalam dalam menjalani masalah hidup, atau gimana cara bersosialisasi atau gimana cara beradaptasi dalam lingkungan hidup, itu kan berarti udah expert banget.
emang seorang motivator, konsultan itu nggak pernah punya masalah, Mbak? Justru konsultan yang baik harus sudah melewati masalah itu. Jadi gini, kalau orang cuman baca buku ya, belajar di kampus, terus dia harus bantu orang, nanti teoritis banget. Sementara di lapangan itu ternyata nggak bisa gitu. Nah, karena saya pernah jatuh bangun di usaha, kemudian jatuh bangun di usaha itu bikin dampak sosial gitu ya. Nah, akhirnya saya menyelesaikan masalah-masalah saya untuk goal saya adalah satu saat bisa membantu orang. Jadi sudah menjalani sakitnya dulu Om gitu loh. Berarti secara garis besarnya pelajaran hidup itu emang profesi itu emang diawali dari pelajaran hidup gitu ya. Profesi itu diawali karena pernah mengalami. Karena pernah mengalami ya. Itu makanya jadi expert. Kalau untuk prestasi saat ini nih Mbak Widi nih yang udah diperjuangkan atau udah yang bisa dikerjakan nih prestasi di dalam nasional lah, lingkup nasional. Prestasi kayaknya ya sebagai ketua organisasi beberapa gitu ya. Saya anggap itu wajar lah, belum prestasi. Benar. Prestasi yang buat saya pribadi ya, nggak tahu kalau orang lain adalah ketika saya berhasil melewati bangkrut. Jadi bagaimana ketika saya sudah bangkrut, punya utang gitu ya, ditinggalkan secara sosial, ditinggalin teman-teman, dan saya bisa melewati itu dengan enjoy. Kemudian sampai utangnya lunas. Itu buat saya prestasi gitu. Kalau prestasi yang lain, saya menjadi pendamping politik, saya menjadi konseptor di beberapa tim pemenangan. Kurasa itu banyak orang bisa menjalani sih, karena dibayar lah, dapat duit gitu kan. Tapi kalau untuk menjalani dari bangkrut berhasil itu lunas utang, tuh nggak ada yang bayarin kita kecuali diri kita sendiri. Itu gitu berarti sih. prestasi dari diri sendiri ya, goals dari diri sendiri gitu kan, bukan goal dari keahlian kita gitu. Berarti kalau saya lihat tadi kan, kalau dari segi track record jam terbang nih kayaknya udah banyak banget brand besar yang udah dikerjain sama Mbak Wid, yang udah dipegang sama Mbak Wid. Berarti ini posisi sekarang nih gampang banget dong nyari duit nih secara tidak langsung nih, banyak duit nih. Sebetulnya sih enggak, karena ternyata kesuksesan orang itu enggak melulu ukurannya adalah uang. Ternyata dengan kita umumnya ya melewati masalah dengan baik, kemudian bisa menghadapi segala situasi dengan tenang gitu ya. Terus kita bisa menentukan hidup kita tuh mau gimana secara diri kita lah, be own self gitu ya, jadi diri kita sendiri gitu tuh ternyata yang lebih baik gitu. Kalau mau cari duit ya bisa aja sih gitu, maksudnya kalau kita memang barometernya tuh masih uang ya gampang, menclok gabung di satu perusahaan jadi orang bayaran, setiap bulan bayaran selesai gitu kan. Tapi kan bukan itu goalnya. Gitu. Benar. Nah sekarang kan udah expert banget menjalani hidup, udah jago, bahkan sampai orang lain aja bisa terpengaruh gitu dalam motivasi dari Mbak Wid. Apakah seorang Mbak Wid itu juga bisa punya utang gitu? Sudah pernah banget, rumah mau disita bank gitu ya. Terus mobil tuh hilang udah berapa kali gitu ya. Gitu. Jadi kayak gitulah. Dulu sih goalnya kan gini ya, punya rumah, mobil, keren ya, bisa jalan kemana-mana gitu ya. Nah tapi ternyata sudah pernah ada di titik itu, dan kemudian saya melihat bahwa ternyata kebahagiaan bukan seperti itu. Ternyata ketika saya bangkrut itu rumah mau disita bank, terus mobil jelas hilang, 3 mobil tuh hilang Om, dan bahkan motor aja kita pakai motor butut gitu ya. Terus punya utang, dikejar-kejar orang gitu ya, di ini deadline bank gitu, jatuh tempo gitu. Kurasa sekarang juga banyak yang sedang menjalani itu gitu. Nah itu yang kemudian kesuksesan ternyata lepas dari hal seperti itu. Dan berarti kalau dari pribadi Mbak Wid itu kan lika-liku ya, walaupun kita udah berjalan berusaha gitu, pasti ada lika-liku kayak gitu. Nah, hal kayak gitu tuh ditemuin di saat apa? Atau emang di saat orang nggak percaya sama Mbak Widi, atau orang lain bahkan membenci Mbak Widi?
atau orang lain percaya tapi nggak mau ngedeketnya atau gimana? Nah, itu Gini. seperti apa? Posisi yang paling ini sebenarnya mungkin nggak dialami aku juga ya. Banyak bahwa ketika seseorang itu bangkrut, jatuh, kemudian dia punya utang, Ya. kemudian dia punya masalah dari dampak dari utang itu, Ya, dari kebangkrutan betul. itu kan banyak ya sosial gitu. Otomatis semua temen tuh nggak mau ikut pusing. Kalau Ya. ketika kita sukses tuh banyak yang datang gitu ya. Nah, Bahkan tuh kartu kredit Om waktu sukses tuh, wah datang nggak diminta ngajuin aja nggak, orang bank itu loh, cuman Oke. telepon mau utang gitu, tanda tangan selesai gitu kan. Oke. Ya. Tapi ketika kita udah bangkrut, ya. terus kemudian dampaknya adalah sosial itu menjauhi kita, Ya. bank itu juga ikut-ikutan, yang tadinya nggak neken tuh jadi neken gitu kan. Terus nah disitulah masyarakat kita, netizen kita itu Iya. kan biasa bergibah ya. Benar. Nah bergibah, nah yang paling parah itu adalah ketika kita hidup dalam, kalau orang dia bilang ini manajemen jari nih gitu, Oh, gitu. katanya gitu ya. Ya. Jadi itu rumor, gosip gitu ya. Itu berkembang dengan tidak bisa kita bendung, Benar. tidak bisa kita kendalikan. Ya. Dan salah satu ketika kita berhasil, kita masuk majalah, kita disorot oleh media gitu, ternyata yang paling nggak enak adalah ketika kita jatuh tuh banyak yang lebih banyak menghujat, memperbincangkan. Nah jadi kalau saya kata, kalau mereka membenci kita tuh enggak mungkin ya, tetapi karena sudah ada pengaruh-pengaruh di mana yang membuat kita tuh berdiri sendiri, nggak punya siapa-siapa gitu. Oke, ya benar. Gitu kan? Ya. Nah sekarang gini, kalau kayak gitu kan, orang yang berpengaruh untuk orang banyak itu kan pasti pro kontra juga kan gitu. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada Iya. yang senang sama argumennya, ada Ada juga yang yang enggak. enggak gitu. Iya. Nah, gimana cara mendakapi orang-orang yang enggak senang sama Mbak Widi, bahkan sampai kemungkinan bahkan Memfitnah atau bahkan melakukan ngomong hal langsung yang gitu. ya. Nah, gitu gimana cara menanggapi orang-orang seperti itu? Nah, gini, yang saya ingat ketika saya waktu itu ya, satu, saya ada masalah nggak sama dia. Ya. Kalau saya ada masalah sama dia, saya akan datang, saya minta maaf, sudah. Oke. Perkara sikapnya dia akan membenci kita atau enggak itu hak dia. Tapi kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, Nah, benar. kemudian menyikapi orang-orang yang memang hater lah ya. Hater. Ingat ya, popularitas seseorang dipengaruhi bukan hanya oleh follower, tapi oleh hater. Oke. Jadi semakin orang itu populer, maka akan semakin banyak hater. Wah, ini jokes baru nih. Nah, gitu kan. Nah, sangat keren. Nah sekarang kalau memang kita sudah merasa kita dikenal, ya harus sadar bahwa konsekuensinya adalah kita punya hater. Oke. Dan hater itu menurutku bukan yang harus disikapi secara baperan. Sebab hater itu adalah, kadang kita butuh loh pendapatnya hater. Ya, betul. Gitu. Dan saya menganggap bahwa hater ini adalah lover kita. Ya. Lover kita yang kebingungan untuk menyampaikan kekaguman sama kita, gitu loh. Oke. Gitu. Jadi jangan perlakukan hater dengan negatif. Ya. Izinkan mereka berpendapat gitu loh. Apakah haters juga bisa jadi motivasi diri sendiri? Bisa, sangat bisa. Bahkan follower itu biasanya mengikuti apa yang kita sampaikan. Oke. Kan? Lover kita itu kalau saya bilang, sekarang kita harus yakin terhadap apa yang kita lakukan. Kalau lover kita atau follower kita itu akan ngikutin. Hater Ya, kan apapun enggak. Itu ya. Hater akan mencari antitesesnya dari itu. Ya kan? Nah, disitulah sebetulnya fungsi hater bisa kita manfaatkan. Dia semacam oposisi yang akan mengorek, melihat apa yang kita buat dari sisi negatif. Itu perlu, karena Ya. kita butuh kritisi. Ya. Bayangin aja kita punya kritikus yang nggak harus kita bayar. Orang motivator, seorang konsultan, seorang yang bisa memberi pituah-pituah baik buat lingkungannya, orang. buat yang menerima gitu kan, buat orang banyak gitu kan. Nah, aku sendiri juga penasaran, gimana caranya seorang motivator atau konsultan
itu menghadapi masalah-masalah misalkan terlilit utang atau misalkan nyuwun sewu nih menghadapi bank gitu kan yang harus nah itu gimana kan harusnya udah pinter nih kayak gitu harusnya nggak ada sepele lah nggak ada masalah gitu. Nah sebetulnya mungkin nanti bisa ini ya bisa kita kita bicarakan khusus untuk hal apalagi tentang bank ya. Tetapi secara garis besar aja gitu ngadepin masalah sebetulnya nggak harus seorang konsultan sih. Saya melihat adalah kehidupan yang wajar dari kita sebagai manusia itu adalah ketika ada masalah satu jangan lari. Oke. Hadapin gitu kan. Hadapin. Nah, ketika kita menghadapi masalah itu kita pelajari betul detailnya, kita salah di mana, lalu kelemahannya di masalah itu di mana. Gitu kan. Nah, kalau kita sudah yakin dengan hal itu, maka yakin bahwa kita akan ngadepinya tuh sudah siap gitu, ada tolak ukurnya lah gitu, resikonya udah kita hitung gitu loh. Jadi ketika menghadapi masalah kita harus tahu betul masalah itu secara detail. Jadi kalau menghadapi masalah kayak bank gitu ya, emang tuh ada khusus, kita harus bikin sesi khusus untuk kita ngomongin ini. Tetapi secara garis besar memang kita harus menguasai masalahnya itu. Dan kita harus tahu kesalahan kita di mana. Kita juga harus jujur pada diri sendiri bahwa kita nggak boleh ngerasa bahwa kita selalu benar semuanya. Karena nggak mungkin ada masalah kalau semua baik-baik aja. Ya benar. Ya kan? Benar. Ya. Dan nggak bakal maju malah gitu kan. Betul nggak bakal maju karena kita merasa kita benar sendiri, terus kita menutup diri dari kritikus itu tadi gitu kan. Ya, baik. Gitu. Satu kata lagi, definisi sukses dari Mbak Widi sendiri. Sukses adalah nyaman menjadi diri sendiri. Apapun profesinya? Apapun profesinya, apapun kondisinya, kalau dia sudah nyaman menjadi dirinya sendiri, berarti dia sudah sukses. Bukan hanya secara materi, tetapi adalah sukses sebagai manusia. Oke, baik. Ini keren banget motivasi dari seorang motivator juga, seorang konsultan juga yang udah banyak memberi pituah-pituah secara online, secara tidak langsung gitu. Tapi kalau yang ngedengerin ya secara langsung lah. Oke, mungkin akan ketemu lagi di sesi selanjutnya bareng Mbak Widi juga atau mungkin bareng sama motivator lain, bareng pengusaha lain, bareng entrepreneur lain. Atau mungkin bareng yang punya pengalaman yang lain, tidak harus pengusaha gitu ya. Semua orang itu punya guru pengalaman. Kehidupan Om. Ya, semua orang itu adalah guru kehidupan. Semua orang punya pengalaman sendiri, punya cara sendiri untuk menggapai impiannya mereka.